Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Apa kabar Anda sahabat iDream semua? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah hari ini saya Fauzan Zuhdi kembali menemani sahabat iDream dalam program Manis Majelis Iman dan Islam. Dan hari ini seperti biasa kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin ya bersama Ustadz Abdullah Khaidir ya Ustadz ya. Dan beliau merupakan penggiat dakwah sekaligus wakil ketua IKADI Depok. Dan apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Dan untuk kajian hadis hari ini nih Ustadz, kita akan membahas bab ikhlas. Melanjutkan dari bab yang ikhlas. sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Oke, bab ikhlas ya Ustadz ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi pertama, saya mengajak sahabat iDream untuk berpartisipasi nih ya. Sahabat iDream yang punya pertanyaan bisa langsung telepon kita di 0217885 300 atau juga di WhatsApp kita di 082297891044. Baik, langsung saja sahabat iDream kita dengarkan bersama pembahasan tentang ikhlas ya Ustadz ya. Baik. Sama Ustadz Abdullah Khaidir. Tafadhal Ustadz. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Sahabat iDream yang saya muliakan dan semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari. Al-Ansari maksudnya adalah sahabat ini berasal dari kalangan Ansar atau penduduk Madinah. Radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Kata sahabat ini, Abu Abdullah atau Jabir bin Abdullah al-Ansari, dia mengatakan, dahulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, dalam satu peperangan. Ya, katakanlah dalam satu perjalanan hendak melakukan peperangan, jihad fi sabilillah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinah," sesungguhnya di Madinah nih sekarang kata Rasulullah, "la rijalan," terdapat orang-orang, sejumlah orang, masirtum masiran, yang tidaklah kalian menempuh perjalanan untuk berperang ini, wala qata'tum wadiyan, tidaklah kalian melewati dan mengarungi lembah-lembah dalam perjalanan perang ini, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Bersama kalian maksudnya apa? Dalam riwayat yang lain dijelaskan, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka membersamai kalian dalam pahalanya. Jadi dalam satu peperangan Rasulullah menempuh satu perjalanan yang cukup panjang, menempuh perjalanan, apalagi tentu saja di sana padang pasir yang sangat keras, udaranya yang ekstrim, perjalanan yang cukup berbahaya, lembah-lembah yang dilalui. Nah itu perjalanan yang panjang itu tentu saja ketika tujuannya adalah untuk berjihad pasti mendapatkan pahala. Pasti mendapatkan kebaikan. Nah, ada kata Rasulullah orang-orang di Madinah yang tidak ikut sama mereka, tidak berjalan sama mereka, tidak menempuh perjalanan seperti mereka, itu ternyata pahalanya juga sama dapatnya. Begitu. Pahalanya juga dapatnya, begitu ya. Kemudian kenapa mereka begitu? Ya, para ulama mengatakan mereka begitu mendapatkan pahala karena
niat mereka itu sebenarnya melakukan hal yang sama. Sama-sama ingin berangkat berjihad, berangkat berperang di jalan Allah. Cuma saja sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadis ini, habasahumul marad. Mereka terhalang oleh uzur sakit. Oleh uzur sakit. Sehingga mereka tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang lain. Hadis ini rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Jadi hadis ini memberikan pelajaran dan menguatkan lagi satu masalah yang sangat penting dalam Islam, bahwa niat itu merupakan perkara yang amat besar. Bahkan sejumlah ulama mengatakan niatul muslim khairun min amalihi. Niat seorang muslim itu lebih baik dari amalnya. Kenapa? Sebab orang kalau niatnya sudah benar, walaupun mungkin terhalang oleh sesuatu sehingga tidak dia beramal, mesti dia dapat pahala. Tapi orang yang beramal, kalau dia tidak niatnya dengan benar, dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Nah, hadis ini menjelaskan bagaimana fadilah dan besarnya keutamaan niat yang baik. Makanya kemarin kita bahas, para ulama menganjurkan agar kita belajar. Belajar apa? Belajar untuk punya niat yang baik. Sebab niat-niat yang baik itu kalau jujur kita lakukan, kita miliki dalam hati kita, maka dia sudah mendatangkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin saja karena satu dan lain hal tidak dapat diwujudkan, tidak dapat direalisasikan. Inilah pentingnya seorang memiliki niat. Akan tapi di sisi lain, orang kalau punya niat yang kuat, insya Allah hal tersebut akan membukakan peluang-peluang kebaikan baginya. Jadi ada yang mengatakan bahwa jangan kita menunggu peluang untuk melakukan berbuat baik, tapi kuatkan azam kita, kuatkan niat kita, maka insya Allah Allah akan berikan kesempatan, peluang dari jalan yang mungkin tidak kita duga. Katakanlah misalnya ada seseorang sudah niat pengen ngaji, dia mungkin pindah ke satu tempat di kampung awalnya, mungkin dia mudah hadir di pengajian, tapi di tempat lain mungkin dia tidak dapati pengajian seperti di kampungnya atau di tempatnya semula. Akan tetapi kalau niat dia kuat, betul-betul pingin, maka pertama tentu hal itu akan mendorongnya untuk mencari, untuk berusaha. Ketika terdorong untuk mencari, biasanya akan Allah temukan caranya. Ada saja biasanya caranya. Tapi lain halnya orang kalau nggak niat, tidak ada dorongan. Kemudian katakanlah mungkin kesempatan tidak tersedia. Karena nggak ada niat, maka dia tidak terdorong, maka dia tidak melakukan langkah-langkah yang seharusnya dia lakukan. Kalau dia tidak melakukan langkah-langkah yang seharusnya dia lakukan, maka peluang-peluang pun tidak dia dapatkan. Maka sekali lagi kita katakan penting sekali kita selalu menghadirkan niat-niat, keinginan-keinginan yang baik. Dan itu akan mendatangkan pahala walau mungkin belum dikerjakan, atau bahkan walau terhalang dan uzur untuk dia kerjakan. Kita misalnya hadir ke satu acara pengen ngaji, ternyata libur atau ternyata terhalang, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Jadi hadis ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya niat. Hadis ini juga memberikan satu pemahaman dan pelajaran bahwa ketika kita hendak melaksanakan satu amal, maka langkah-langkah yang kita lakukan sebagai muqaddimah atau segala sesuatu yang mengantarkan kita pada amal tersebut, itu sudah dihitung sebagai pahala. Kita mau sholat misalnya ke masjid, dari mulai dari rumah kita siap-siap, berwudu, pakai pakaian, dandan yang rapi, kemudian kita berjalan, itu semua dihitung pahalanya. Dalam hadis Rasulullah kita tahu bagaimana Rasulullah mengatakan siapa yang berwudu dengan baik dan sempurna, lalu dia
keluar melangkahkan kakinya ke masjid tujuannya hanya semata untuk sholat, maka setiap langkah akan dihitung sebagai apa? Derajat yang tinggi dan penghapus pahala. Maka semua perbuatan-perbuatan yang baik, kalau dia ditujukan untuk perbuatan tersebut, maka semua langkah-langkah yang dia wujudkan dalam rangka menghadirkan amal tersebut, maka dia dihitung sebagai pahala. Orang berjihad di jalan Allah, dia belum perang, dia belum berjihad, tapi dia menempuh perjalanan yang panjang sekali. Maka capeknya dia, langkah-langkah dia, letihnya dia, itu akan dianggap sebagai pahala. Itulah besarnya niat. Pentingnya kita memiliki keikhlasan dalam amal, berangkat dari hadis yang tadi kita baca, ya, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang menjelaskan tentang bagaimana para sahabat yang di Madinah tidak ikut berangkat berperang, tetap saja dia atau mereka mendapatkan pahala, ya, karena niatnya. Artinya karena sesungguhnya mereka sebenarnya juga ingin sungguh-sungguh dan jujur untuk melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan, cuma mereka terhalang karena sakit. Ini memang ada satu perkara yang penting untuk kita pertegas, ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini kemudian akan dijadikan sebagai alibi, sebagai alasan, ya, bagi seseorang untuk enggan beramal, untuk enggan berjuang, enggan berjihad, hanya membatasi diri dengan merasa bahwa yang penting saya udah niat, gitu ya. Saya pengen niat ngaji, niat berjihad, niat beramal, niat bersodakoh. Ya. Akan tapi tentu hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa jauh kesungguhannya untuk beramal tersebut. Begitu ya. Yang penting maksud saya adalah jangan sampai dengan alasan seperti ini seseorang merasa cukup dengan niatnya lalu tidak ada kesungguhan untuk beramal. Jadi jangan sampai pembahasan niat ini menghalangi seseorang untuk beramal. Kemudian dia merasa cukup dengan niatnya. Ini bukan demikian tentu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah apabila dia ada kesempatan, ada peluang, ada kemudahan, tidak ada uzur untuk melakukan amal sesuatu, maka dia harus mengamalkan. Dia harus melaksanakan. Begitu ya. Jangan sampai dia kemudian membatasi diri hanya dengan niat saja, sebab kadang-kadang ada orang yang mengatakan yang penting saya niatnya sudah benar. Begitu ya. Kemudian dia enggan beramal atau malas beramal atau tidak ada kemauan untuk beramal. Ya. Ini tentu pandangan yang keliru. Ya. Ini tentu pandangan yang keliru. Justru ya, yang ingin kita katakan adalah ketika niat seseorang itu benar, ya, maka indikasinya, tandanya diwujudkan oleh amal. Ya, jadi apa istilahnya? Kalau kita lihat niat orang itu jujur, maka tandanya akan tampak dari kesungguhan dalam beramal. Ya, kan kalau dalam obrolan sehari-hari kita sering dengar kan, ada misalnya orang melakukan satu perbuatan, satu tugas. Kemudian kita lihat tugasnya nggak serius dilakukan, gitu ya. Tugasnya tidak sungguh-sungguh dia lakukan. Biasanya kita suka bilang apa? Kamu niat nggak sih kerja? Iya kan? Iya. Artinya indikasi tanda orang nggak sungguh-sungguh niatnya, kerjanya nggak sungguh-sungguh, begitu ya. Amalnya tidak serius. Jadi indikasi tanda seseorang amalnya atau niatnya serius, niatnya sungguh-sungguh, berarti amalnya juga sungguh-sungguh. Ya, jangan sampai kemudian pembahasan masalah niat ini menghalangi seseorang dari amal. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya, perkara niat ini juga bukan sesuatu yang tentu saja berdiri sendiri. Ya, niat ini juga erat kaitannya dengan lingkungan, dengan pergaulan, dengan agenda-agenda yang ada. Ya. Artinya apa maksudnya?
Kalau seandainya kita dapati lingkungan kita, pergaulan kita adalah orang-orang yang niatnya benar, niatnya baik, maka insya Allah itu akan mempengaruhi kita. Kita dapati teman kita, saudara kita tampak ikhlas dalam beramal, tampak tulus dalam beramal. Ya. Dia mungkin tidak ada yang memujinya, tidak ada yang membelanya, tidak ada yang membantunya, tapi dia tampak beramal, maka sedikit banyak itu akan mempengaruhi kita. Ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya seperti itulah gambarannya. Ya, lingkungan satu sama lain di antara mereka adalah tampak keikhlasan dalam beramal. Maka itu pun akan cukup mempengaruhi sikap dan cara pandang seseorang. Ya, lain halnya kalau misalnya di lingkungan pergaulan kita kelihatan orang-orangnya hanya semata mengejar dunia, semata mengejar kesenangan, semata untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Itu biasa juga akan mempengaruhi lingkungannya, pergaulannya dalam keluarga juga misalnya. Maka penting dalam bab niat ini juga mencari pergaulan yang baik, yang dimana satu sama lain yang dicari adalah ridho Allah. Yang dicari adalah balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian perkara lain lagi juga yang dapat membuat kita lurus dalam niat adalah selalu berusaha menyiapkan atau mewujudkan agenda-agenda kebaikan. Ya, jadi seorang muslim itu semestinya sibuk dengan agenda kebaikan. Agenda kebaikan ini, agenda kebaikan itu dan lain sebagainya. Jangan kita hanya berkutat dengan satu masalah saja. Ya. Kita kuliah saja kerja. Tidak, usahakan sedapat mungkin kita ada aktivitas di sana yang baik. Apakah aktivitas sosial, aktivitas dakwah, aktivitas keluarga dan lain sebagainya. Sibukkan diri kita dengan agenda-agenda kebaikan. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabat, ya, mereka luar biasa, ya, perjuangannya, jihadnya, seakan-akan tidak ada sempat mereka istirahat. Ya, kenapa? Sibuk dirinya dengan jihad, dengan dakwah, dengan membela Islam. Pernah suatu saat, sebagaimana kita ketahui, selesai perang Ahzab, ya, Rasulullah itu sudah mau siap meletakkan pedangnya. Kata malaikat Jibril, kami malaikat belum menurunkan pedang kami. Perintahkan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin untuk berangkat ke Bani Quraidah segera untuk melakukan peperangan dengan Bani Quraidah, ya, suku Yahudi di Madinah ketika itu yang berkhianat saat perang Ahzab. Jadi bayangkan kesibukan yang luar biasa, ya, untuk melakukan agenda dan kegiatan amal soleh. Ya, maka seorang muslim juga hendaknya menyibukkan diri dengan agenda-agenda amal soleh. Sebab kalau tidak, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara lain yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Bahkan naudzubillah, kadang juga sering akibat kekosongan agenda, tidak adanya kegiatan-kegiatan positif, justru menyeret seseorang dari perkara-perkara yang membuatnya terjerumus dalam kemaksiatan dan kemunkaran sampai dalam tindak kriminal dan semacamnya. Kaitannya dengan niat apa? Kaitannya dengan niat semakin banyak seseorang melakukan agenda-agenda amal soleh, agenda-agenda ibadah, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan semakin membuat dirinya sering, ya, terhubung dan terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan Allah, walaupun mungkin di tengah perjalanan ada dinamikanya, mungkin juga kadang ada gesekannya, ada benturan-benturannya, akan tapi sepanjang perbuatan dan kegiatan tersebut, ya, erat kaitannya dengan agama Allah, dengan ajaran Allah, maka setidaknya hal itu akan menuntut dirinya untuk menjaga keikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari dua sisi kita lihat perkara ini. Amal kita harus kita jaga dan kita rawat dengan niat yang soleh. Niat kita yang soleh, niat kita yang ikhlas, itu pun harus selalu kita tumbuhkan dan kita hadirkan, kita suburkan dengan terus menghadirkan dan mengaktifkan, ya, atau boleh kita katakan melibatkan diri kita dengan amal-amal yang
yang baik, dengan kegiatan-kegiatan yang baik. positif, sehingga keikhlasan kita akan terus terpancing. Ya, sebab para sahabat iDream sekalian, ya, seseorang kalau tidak disibukkan dirinya dengan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk membela ajaran Allah, memperjuangkan ajaran Allah, ya, berpartisipasi dalam menyebarkan dan mendakwakan ajaran Allah, ya, maka dia nantinya akan disibukkan dengan urusan-urusan yang hanya mengejar keuntungan dunia, mengejar kebahagiaan dunia, hanya untuk memikirkan nasibnya saja. Ya, sehingga kadang-kadang akhirnya apapun juga akan selalu dikembalikan, apa baiknya buat saya, apa untungnya buat saya. Kalau dia merasa tidak ada untung buat dirinya, tidak ada kebaikan buat dirinya, maka dia tinggalkan. Ya, padahal kalau seandainya yang akan selalu dikembalikan adalah kebaikan dari Allah, balasan dari Allah, pahala dari Allah, ya, maka hal tersebut akan membuka baginya kesempatan untuk terus beramal, soleh. Begitu. Jadi itu kurang lebih sedikit tambahan, ya, tentang betapa pentingnya kita menghadirkan niat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Perkara yang kemarin dalam hadis sebelumnya kita jelaskan, perkara yang besar sekalipun, ya, kalau niatnya tidak benar, tidak bernilai. Apalagi perkara yang kecil, perkara yang biasa. Tapi kebalikannya, perkara yang kecil sekalipun, kalau niatnya benar, akan memberikan nilai yang besar. Ya, akan memberikan nilai yang sangat besar. Ya, apalagi perkara yang memang besar. Ya, seperti berjihad seperti ini, itu perkara besar. Tapi tetap saja kalau niatnya tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah. Perkara kecil, walau dia kecil sekalipun, kalau niatnya benar, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi besar. Ya, sebagaimana kita mungkin tahu, ada riwayat bagaimana seseorang yang memberikan minum seekor anjing yang kehausan, ya, di tengah panas dan lain sebagainya, sampai dia lepas sepatunya, dia turun ke sumur, dia ambil dengan sepatunya air, ya, lalu dia berikan anjing itu yang kehausan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, Allah ridha kepadanya, bersyukur padanya, dan Allah memberikan ampunan kepadanya. Jadi kelihatannya sepele, akan tapi para ulama mengatakan dia lakukan hal itu dengan keikhlasan yang sangat tinggi, ya, dengan niat yang sangat bersih. Maka selalulah kita, sebagaimana diingatkan oleh para ulama, belajar tentang niat, ya, karena niat dikatakan ablaghu minal amal, lebih kuat, ya, lebih kokoh, lebih mantap dari amal itu sendiri. Sahabat iDream Radio yang kami muliakan, kembali kepada masalah ikhlas, masalah niat dalam amal kita. Ya, kalau kita perhatikan memang secara praktis atau dari sisi praktek, dari satu sisi dia kelihatannya mudah, ya. Akan tapi ternyata juga nggak mudah juga. Ya, artinya boleh dibilang masalah niat ini mudah-mudah sulit, sulit-sulit mudah, begitu ya. Dalam arti sebenarnya ya apa susahnya kita ikhlasin niat kita karena Allah. Ya. Tapi memang prakteknya seringkali banyak godaan, banyak ujian, belum lagi dari diri kita sendiri. Ya, apakah ingin kesohor, ingin populer, ingin ini dan itu. Belum lagi nanti tantangan dari luar, ada yang memancing-mancing kita, ada yang menarik-narik niat kita dan lain sebagainya. Nah, itulah tantangan. Artinya hal ini menuntut bagi kita bahwa permasalahan niat memang juga harus kita bentuk dan kita arahkan. Ya, jangan sampai kita istilahnya ngalah begitu saja, digiring ke sana kemari. Ya, kadang-kadang kalau kita ikuti hawa nafsu kita, ya akhirnya bisa saja amal kita kemudian, ya meskipun mungkin awalnya ikhlas, namun di tengah perjalanan akhirnya berubah, disadari atau tidak kita sadari. Ya, mungkin ada satu kisah yang cukup menarik. Zaman dahulu dikisahkan ada seseorang yang melihat sebuah pohon yang disembah. Maka dia ambil kapak, kemudian dia siap mau potong, mau tebang pohon tersebut.
Lalu di tengah jalan dihalangi oleh setan, oleh iblis begitu. Lalu gelutlah begitu ya, dan ternyata kalah dia iblisnya. Akhirnya tapi karena dia capek dia pulang lagi. Begitu hari kedua begitu lagi, dihalang gelut lagi. Kata iblis, sudahlah kamu gak usah potong itu pohon. Kamu kalau pengen mau harta, setiap hari nanti kamu angkat bantal kamu, itu ada uang di dalamnya. Ada uang di dalamnya. Udah gak usah tebang pohon itu. Besok dilihat betul ada uang. Besoknya ada uang. Tapi pas hari kemudian gak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Nah, karena nggak ada uangnya, dia anggap iblis ini, setan ini telah ingkar janji, karena dia nggak tebang pohon, katanya dikasih uang, ada uang. Akhirnya dia ambil goloknya lagi, dia mau tebang pohon tadi. Beda nggak niatnya? Kalau awalnya niatnya apa? Ingin tebang pohon karena ikhlas ingin menghilangkan kesyirikan. Sekarang tebang pohon karena duitnya nggak ada. Itulah. Jadi dia dapat dengan tanpa sadar bisa merusak dan merubah niat seseorang. Maka diriwayatkan ketika akhirnya dicegah lagi oleh iblis itu tengah jalan, gelut mereka. Kali ini kalah dia. Kalah. Dan kemudian katakan, kenapa kamu sekarang kalah? Karena niat kamu berbeda. Jadi pinteran iblisnya sekarang sama dia. Jadi itulah betapa niat itu boleh jadi sangat mungkin terjadi perubahan, ujian, godaan dan lain sebagainya. Karenanya meskipun kelihatan sepele tapi memang dia perkara berat. Sampai seorang tabi'in, seorang salaf, Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, saya 40 tahun mengatasi masalah hati saya. Sesuatu yang berat memang. Artinya dalam kehidupan ini, apalagi pada zaman sekarang ya, banyak ujiannya, banyak tantangannya, banyak godaannya ya. Karena itu perkara niat ini memang mau tidak mau juga harus kita rawat, rajin-rajin kita selidiki, rajin-rajin kita kontrol kondisi hati kita atas setiap amal yang kita lakukan. Begitu kurang lebih tambahan dari bab ini. Oke. Dia tadi tambahan dari sesi kali ini, dan langsung saja kita memasuki sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Dan sudah masuk nih, ada pertanyaan. Yang pertama ada dari Din. Assalamualaikum Ustadz, saya Din dari Depok. Saya mau tanya Ustadz, ketika kita memiliki niat dan ternyata niat kita berubah di tengah jalan, niat manakah yang dianggap sebagai pahala? Apakah niat awal akan mendapatkan pahala? Ya, terkait dengan hal tersebut memang sebuah amal, sebuah ibadah yang dilakukan meskipun secara zahir dan secara fisik tampilannya sama, bisa jadi memang kualitas dan nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faktor yang menentukan memang adalah niatnya. Niatnya, seberapa besar niatnya, tentu saja selain dari kelayakan dan kesolehan amal itu sendiri sesuai dengan standar yang telah Rasulullah gariskan, maka yang menentukan adalah niatnya. Jadi seberapa besar, kalau boleh dikatakan prosentase niatnya, sebegitulah dia akan mendapatkan prosentase amalnya. Begitu ya, katakanlah prosentase niatnya 50%, dari sisi niat dia mendapatkan balasan 50%, prosentasenya 30%, begitu seterusnya. Jadi kalau dalam sebuah amal dia katakan niatnya yang benar hanyalah 30%, ya sekitar itu dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang perkara niat ini bukan sesuatu yang mudah untuk dihitung. Bukan sesuatu yang mudah untuk dibuat secara matematis. Ya, karena itu memang usaha kita sedapat mungkin terus meluruskan niat, sebab bisa jadi dia misalnya dalam satu amal diawali dengan niat yang ikhlas. Di tengah perjalanan kemudian ada penyimpangan, niatnya bukan karena Allah, tapi segera dia perbaiki diri. Segera dia luruskan kembali, itu nggak boleh saya niat kepada selain Allah, maka dia kembalikan dirinya untuk meluruskan niatnya. Maka insya Allah amal tersebut dikategorikan sebagai amal yang ikhlas secara keseluruhan karena dia sudah memperbaiki dirinya. Begitu ya. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah yang diterima adalah amal yang pertama atau yang berikutnya, insya Allah yang diterima adalah amal yang dia lakukan dengan
dengan ikhlas. Begitu ya, dengan ikhlas. Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Cukup jelas ya. Jelas banget. Oke, pertanyaan kedua nih Ustadz ya. Wah nggak ada namanya nih. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau tanya, bagaimana jika niat kita tidak sesuai dengan realisasinya? Misalkan tadi kita niat sedekah 10.000, tapi pas mau masukin ke kotak infak, ternyata uang yang ke bawah cuma 5.000. Nah, yang ditanyakan nih pahalanya apakah niat yang kita 10.000 atau yang 5.000 nih Ustaz? Ya ini terkait dengan hadis ini juga ya. Seberapa besar realisasi tersebut tidak dia wujudkan dikaitkan dengan niatnya. Apakah karena misalnya niatnya 10.000 kemudian sengaja yang dia bawa 5.000, berarti itu niatnya niat main-main, maksudnya niat apa istilah kalau kita bilang niatnya kamuflase aja. Begitu ya. Kalau memang 10.000 niatnya ya dia bawa uang yang 10.000. Lain halnya kalau dia udah bawa uang yang 10.000 ternyata 5.000 hilang. Misalnya. Artinya pendek kata niat itu akan tetap dihitung sebagaimana niatnya walau terhalang dengan amal jika benar-benar dia mendapatkan uzur yang tidak dapat dia hindari. Yang tidak dapat dia hindari. Dan ini tentu saja urusan dia dengan Allah. Ya, niat bukan sekedar klaim. Kalau klaim sih orang gampang. Ya, saya mau berjihad, saya mau bersedekah, saya mau ngaji. Itu kan klaim. Apakah betul yang dia katakan sebagai niat yang benar itu Allah saja yang tahu. Ya, meskipun di sisi lain kita sebagai orang yang melihat dan menilainya juga cukup menghukumi seseorang dengan zahirnya. Nahkumu bizzawahir. Ya, artinya kalau kita katakan, kita lihat ada orang mengatakan saya niat mau bersedekah, ya kita anggap memang dia betul-betul niat ingin bersedekah. Kita nggak perlu mengorek-ngorek, jangan-jangan itu ngomongnya cuma bohongan untuk klaim. Itu dari sisi kita yang mendengarkannya. Tapi dari sisi orang yang mengatakannya, maka niat itu yang paling penting apa yang betul-betul tertanam di dalam hati. Ya, itu yang hanya dia dan Allah yang paling tahu. Ya, apakah benar dia betul-betul ingin niat sedekah 10.000? Ya, itu kan masalah yang sangat dalam. Ya, hanya dia dan Allah yang paling tahu. Tapi setidaknya akan terwujud dari sikap dan perbuatannya. Ya, kalau dia mau sedekah 10.000 ya paling tidak ketika dia berangkat mau sedekah minimal bawa uang 10.000 atau lebih. Tapi kalau dia bilang saya mau sedekah 10.000, ada duit 10.000, 5.000, yang dia bawa 5.000, ya itu berarti niatnya belum sungguh-sungguh. Ya. Niat yang sungguh-sungguh akan diwujudkan dengan amal yang sungguh-sungguh. Tapi katakanlah memang betul niatnya sungguh-sungguh, namun ternyata dia terhalang untuk sedekah 10.000, ya, sehingga dia cuma dapat 5.000, insya Allah dapat. Ya, insya Allah dapat. Sama ketika kita misalnya sudah niat hadir ke pengajian. Udah niat banget hadir ke pengajian. Ternyata sampai di pengajian, ternyata diliburkan. Misalnya, diliburkan. Ya, atau ternyata jadwalnya salah, harinya salah. Ya, misalnya, salah lihat jadwal. Ya, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Artinya insya Allah niatnya dapat. Ya, saya pernah pengajian di Arab ya. Di Arab dulu saya pernah kerja di sana. Itu kalau di sana kalau ngisi pengajian untuk akhwat biasanya banyak dari para TKW, itu mereka di ruang sebelah, saya di mana mereka di mana gitu. Gitu. Jadi saya pakai speakernya sampai ke sana. Sampai suatu saat saya itu rutin. Saya ngisi pengajian rutin, kemudian selesai pengajian, saya udah ngomong hampir setengah jam, 1 jam. Sampai itu dikasih tahu sama pengurusnya, Ustadz katanya, afwan hari ini sebenarnya libur jadi nggak ada jamaah begitu. Jadi orang di sebelah nggak ada, saya ngomong saja sebenarnya. Ya. Kita nggak tahu kan, yang jelas ya memang begitu niatnya. Insya Allah hal seperti itu tidak mengurangi pahala kita di sisi Allah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Masya Allah. Tergantung sama niatnya intinya ya Ustadz ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Pertanyaan terakhir juga di segmen kali ini. Jika seseorang mempunyai niat untuk mencari keridhaan Allah,
dalam pekerjaannya, akan tetapi ia kehilangan keikhlasannya begitu melakukan kewajibannya tersebut. Apakah dalam keadaan seperti ini ia memiliki pahala di sisi Tuhan? Nah, mohon dijelaskan secara sempurna mengenai pengertian dari niat ikhlas. Bagaimana kita bisa memisahkan ria dari niat ini? Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa memang perkara seperti ini tidak bisa dilakukan hitung-hitungan secara matematis sebegitu aja ya. Dalam arti kalau seandainya seorang beramal, kemudian dikatakan dalam amalnya itu ada atau niatnya katakanlah tidak murni ya, atau mungkin bercampur dengan riya dan lain sebagainya. Kita tidak ingin mengatakan bahwa amalnya mutlak ditolak ya. Para ulama umumnya mengatakan bahwa ya itu memang akan diukur dan dibandingkan dengan seberapa besar kadar niatnya. Ya kalau boleh kita katakan prosentasenya. Tapi lain halnya kalau memang amal tersebut sejak awal murni sama sekali tidak ditujukan untuk meraih ridho Allah. Hal-hal seperti ini yang memang boleh dikatakan amal tersebut ya tertolak atau tidak diterima. Tapi memang yang tidak jarang terjadi atau yang pada umumnya terjadi ya, biasanya amal kita seikhlas. Cuma kadang-kadang bercampur dengan ya tujuan-tujuan lain, keinginan-keinginan lain ya. Sebenarnya keinginan-keinginan lain tersebut kalau memang tidak sampai apa istilahnya merusak keinginan dasar, insya Allah tidak sampai dianggap merusak niat. Artinya ada orang beramal tapi di balik amal tersebut ada tujuan lain yang sifatnya mungkin duniawi tapi tidak merusak sebenarnya tujuan dasar dia untuk meraih ridho Allah. Ya, misalnya mungkin yang sering terjadi ada orang puasa, beribadah puasa sekaligus dia pengen apa istilahnya ya diet lah atau mengurangi beban tubuh atau mengurangi makan. Ya kalau mahasiswa mungkin mengurangi pengeluaran. Iya, benar. Ya. Sepanjang niat utamanya karena Allah dan itu sifatnya mengikuti, mudah-mudahan tidak mengapa. Ya. Ini bisa dilihat salah satu contohnya dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, ini host kita udah nikah belum? Belum ya. Nah kata Rasulullah apa? Ya ma'asyarus syabab man istata'a minkumul ba'd fal yatazawwad. Wahai pemuda, kalau yang sudah merasa mampu menikahlah karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menahan kemaluan. Tapi kalau yang belum mampu apa? Berpuasalah. Berarti berpuasa di sini Rasulullah mengajarkan kita selain tentu saja untuk niat karena Allah mendapatkan ridho Allah, berpuasa di sini tujuannya untuk apa? Untuk ya katakan mengendalikan syahwat kita atau khususnya para pemuda yang belum menikah. Artinya ada tujuan lain kan? Akan tapi tujuan ini tidak bertabrakan dan berbenturan dengan tujuan kita mencari ridho Allah. Lain halnya kalau tujuannya bertabrakan, kita mencari ridho Allah, tapi kita juga ingin dipuji, ingin mendapatkan sohor dan lain sebagainya. Itu bertentangan. Itu dapat merusak niat. Nah, kalau seandainya bercampur antara hal-hal seperti itu, ya wallahu alam, ya itu nanti akan dilihat kadarnya seberapa besar niatnya, seberapa besar yang tidak ikhlasnya dan seterusnya. Artinya bisa jadi dalam satu amal ada orang yang mendapatkan angka 100, ada yang mendapatkan 70, ada yang mendapatkan 60, 50 sesuai dengan kadar niatnya. Ya, karena itu penting bagi kita selain kita beramal dengan baik dan benar, tentu saja juga kita melandasi niat kita dengan baik dan benar. Ya, semakin baik, semakin tulus, semakin murni niat kita karena Allah, semakin tentu amal kita semakin besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini tadi pertanyaan ketiga ya. Dan ternyata ada pertanyaan masuk lagi nih, Ustaz. Yang terakhir ya nih ya. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Terkadang niat kita sering berubah atau muncul niat-niat yang kurang baik. Nah, minta tipsnya dong Ustaz agar bisa kembali meluruskan niat nih. Ya dalam hal ini memang perkara yang hendaknya selalu kita ingatkan dalam amal kita. Jadi memang ketika kita beramal khususnya beribadah ya,
tentu yang sering kita kontrol bukan hanya sebatas ibadah kita dalam arti perbuatan dan tindakan-tindakan fisik ya. Akan tapi juga yang harus sering kita kontrol dan kita evaluasi adalah niat kita. Maka kalau ditanya bagaimana tips agar kita dapat menjaga kualitas niat kita, tips yang paling penting dan paling mendasar adalah selalu kita muhasabah, introspeksi. Niat kita selama ini sudah benar atau belum, atau apakah niat kita selama ini sudah berubah atau tidak dari tujuan dasarnya dan tujuan pokoknya. Jadi hendaknya kita selalu mengevaluasi dan mengintrospeksi terus amal kita dan perbuatan kita. Tentu saja dengan jujur ya, dengan objektif ya, agar kita menyadari, oh ternyata selama ini saya sudah mulai menyimpang. Ya kemarin kita berjuang karena Allah, sekarang ternyata saya berjuang untuk kepentingan diri saya. Nah ini muhasabah. Kemudian yang kedua yang paling penting juga untuk menjaga niat adalah menjaga atau menghadirkan selalu kebesaran, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah selalu kita hadirkan, kita tumbuhkan dalam diri kita, maka hal tersebut akan dengan mudah menghadirkan niat yang ikhlas karena Allah. Ya, orang kalau memuja seseorang itu terhadap makhluk ya. Kalau memuja seorang, ada seorang yang di depannya atau yang dia anggap besar, hebat, pokoknya segalanya, itu biasanya hatinya akan selalu bergantung kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut diagungkan, dipuja-puja dan lain sebagainya. Dia nggak bisa berpaling ke yang lain atau melakukan sesuatu untuk yang lain. Dia hanya kepada orang tersebut, tujuan dan maksud dari setiap tugas pekerjaannya. Nah, walillahil matsalul a'la. Allah tentu lebih dari itu. Dia menciptakan kita, dia membesarkan kita, dia memberikan kita rizki. Mestinya harus hadir dalam diri kita kebesaran dan keagungan Allah. Ketika hadir dalam diri kita kebesaran dan keagungan Allah, maka insya Allah amal kita, ibadah-ibadah kita akan selalu kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain, perkara yang sifatnya duniawi, diri kita, dunia ini dengan segala apa yang kita lihat, walau tampak besar, tampak mewah, tampak membahana begitu, tetap saja dunia ini sifatnya sementara, sesaat, sedikit. Artinya kalau amal kita hanya kita arahkan untuk kepentingan dunia, tentu tidak akan ada nilainya. Ya, katakanlah kita dapat kepentingan dunia tersebut, tetap saja sedikit, sesaat, sementara. Tapi kalau yang kita cari dan kita kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ridho Allah Subhanahu wa taala sifatnya abadi selamanya, dan yang paling penting di akhirat nanti itulah yang akan berguna dan bermanfaat. Jadi di sisi lain kita pun harus ya, bukan berarti kita tak peduli dunia, bukan berarti kita memusuhi dunia, tapi harus kita sadari tentang kecilnya, sedikitnya, sesaatnya dunia. Jangan sampai kita jadikan sebagai orientasi dari amal kita. Ya, tapi yang harus menjadi orientasi amal kita adalah akhirat, ridho Allah. Ya, sebab Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dialah yang akan memberikan kita kebaikan selamanya. Ya, maka menghadirkan niat yang baik, yang tulus, yang ikhlas itu harus berbanding lurus dengan menghadirkan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam hidup kita. Sisi lain juga seperti tadi yang saya katakan, bergaulah dengan carilah orang-orang yang tampak bagi kita niatnya tulus, niatnya ikhlas begitu ya. Itu pun akan banyak mempengaruhi keikhlasan niat kita. Para sahabat iDream Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira penutupan atau kesimpulan dari apa yang kita bahas ini cukup sederhana saja, ya, bahwa niat dan amal itu adalah dua perkara yang memang saling berkaitan erat. Bahkan bukan hanya saling berkaitan erat saya katakan, tapi merupakan satu kesatuan,
yang mestinya tidak terpisah. Dan tidak perlu kita dikotomikan hal tersebut. Niat dan amal harus secara beriringan kita lakukan. Niat tanpa amal, jika memang dimaksudkan demikian, artinya orang hanya niat saja tanpa ada kemauan beramal, maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Atau bukan sesuatu yang dibenarkan. Niat sholat saja tapi memang tak ada kemauan untuk melakukan sholat, itu tidak cukup. Tapi tentu saja amal tanpa niat yang benar, tanpa niat yang ikhlas juga tidak akan diterima. Jadi dua perkara ini harus selalu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, niat dan amal. Itu saja barangkali kesimpulan yang dapat saya berikan terkait dengan pembahasan niat ini. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik sahabat iDream, itu tadi kajian kita pada hari ini, dan kesimpulan singkat tentang pembahasan tadi, niat dan amal merupakan satu kesatuan ya Ustaz ya, yang berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan. Dan terima kasih kepada Ustadz Abdullah Khaidir yang sudah menyampaikan materi kajian dari kitab Riyadhus Shalihin, dan semoga bermanfaat dan memberi inspirasi kepada sahabat iDream yang mendengarkan kita kali ini. Dan jangan lewatkan Manis Majelis Iman dan Islam setiap hari Senin hingga Jumat ba'da subuh hingga pukul 6 waktu 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.